Perkenalkan diri, nama saya Bufax The Dragon atau Sang Naga. Kamar saya sederhana saja, ukurannya 3 kali 2 meter. Tidak ada apa-apa di sini, hanya saya seorang diri bersama perlengkapan saya, laptop. Inilah sarana kerja saya yang utama. Inilah sarana kerja saya yang utama. Lalu ini hiburan saya, beberapa speaker. Tempat tidur saya sederhana saja. Oh ya. Patung, foto-foto, lemari, buku-buku untuk bahan skripsi, dan beberapa hal lain. Saya di sini tinggal bersama teman-teman saya, sebut saja Frankos, lalu Kak Jimmy, Kak King, Ose, dan lain-lain yang tidak perlu disebutkan, Bendiu misalnya. Lalu untuk menghibur diri, saya biasanya mengganggu teman-teman saya dengan kelakar-kelakar yang cukup jahil, tapi kadang-kadang menghibur. Dan hiburan saya yang utama adalah rokok. Kadang-kadang saya menggunakan modem untuk online dan melihat kebohongan-kebohongan yang dijual oleh dunia maya, menjadi bagian dari masyarakat anonim. Sebagai anak kami postmodern, saya pun tidak bisa memungkiri perkembangan zaman seperti itu. Akibatnya saya berpandangan cukup kritis tentang agama, dan saya diberi gelar generasi ateis neo-marxis 2010-2011. Meta. Prinsip saya, Kristus oke. Gereja maybe yes, maybe no. Kadang-kadang ya, kadang-kadang tidak. Tergantung mood. Ya. Jadi religiusitas itu tergantung pada bakat. Apa kita punya cukup bakat religius atau tidak. Kalau kita tidak punya cukup bakat religius, mending kita pilih jadi agnostik atau sinkretis, mencampur adukan kebenaran-kebenaran agama dan memadukannya dalam diri. Misalnya saya beragama Katolik, memakai jubah tapi juga memakai topi haji. Itu bagian dari permenungan menemukan kebenaran dalam sebatang rokok. Hidup tuh ya apa adanya sah. Hidup tuh singkat, sedikit cinta, sedikit pengorbanan, sedikit pelayanan, sedikit solidaritas, selebihnya tuh presiden untuk berbagi dengan orang lain, presiden untuk turut merasakan apa yang dirasakan orang lain, presiden untuk turut serta berkorban demi kebaikan sesama. Kalau kita sudah berbuat begitu ya kepenuhan hidup itu akan kita temukan. Karena tidak ada seorang pun yang hidup sendirian di dunia. Kalau kita sudah bersedia berbagi dengan orang lain, maka kita dengan sendiri akan menjadi bagian dari orang lain, dan orang lain menjadi bagian dari kita. Dalam kebersamaan seperti itu kita akan menemukan siapa diri kita. Seperti yang dikatakan oleh seorang penulis puisi. Dalam puisinya dia menulis kepada sahabatnya, dia menulis begini: sahabatku, menatap bening pelupuk matamu, tahulah aku siapa diriku. Jadi kalau kita ingin tahu siapa diri kita, ingin tahu apa makna hidup kita, maka bergaullah dengan orang lain, sosialisasi diri dengan orang lain, hiduplah di antara orang lain dalam kebersamaan. Dengan demikian kita akan tahu siapa kita. Karena kalau kita hanya merefleksikan diri, hanya berpikir tentang diri sendiri, kita akan sangat tertutup, dan pengetahuan kita tentang diri kita itu sangat terbatas. Mungkin yang kita tahu tentang diri kita itu terbatas, tapi dengan berkontakt orang lain akan tahu apa yang kita sendiri tahu tentang diri kita. Untuk keberadaan untuk bertahan hidup itu ya hanya iman saja, iman dan harapan. Kalau kita sudah punya iman dan punya harapan, maka kebesaran kita ialah mencintai. Jadi iman itu apa? Kenapa saya katakan iman sebagai spirit dalam hidup? Karena iman adalah keberanian bertahan hidup di tengah ketidakpastian. Jadi hidup itu penuh dengan ketidakpastian. Dunia ini serba tidak pasti. Apa yang akan terjadi sebentar itu kita tidak tahu. Maka kalau kita punya iman, kita akan berani bertahan sekalipun kita diombang-ambingkan oleh berbagai ketidakpastian. Dan supaya iman tetap bertahan, yang kita perlukan dalam diri kita adalah harapan. Harapan yang terus-menerus akan sesuatu yang lebih baik di hari esok, akan apa yang kebaikan yang akan kita peroleh. Kalau kita punya iman, punya harapan, maka tugas terakhir itu yang mencintai. Kita beriman, berharap, dan mencintai. Ya, kalau sebagai seorang mahasiswa filsafat, sekarang sudah tidak zamannya lagi kita berbicara tentang filsafat sebagai satu disiplin ilmu yang berdiri sendiri. Itu bukan zamannya lagi. Di tengah segala kompleksitas zaman, perkembangan zaman sekarang, filsafat harus digunakan sebagai pisau bedah untuk menganalisa berbagai macam persoalan.
filsafat sebagai alat untuk memahami setiap persoalan yang terjadi. Dengan demikian filsafat masih relevan untuk dunia sekarang. Tapi kalau kita bahas filsafat sebagai filsafat dalam dirinya, maka filsafat tidak akan punya peran apapun dalam dunia. Karena ketertarikan orang akan filsafat sudah sangat merosot. Tapi sebagai alat untuk memahami realitas, untuk membedah setiap persoalan yang terjadi, maka disitulah bisa memainkan peranannya sebagai sesuatu yang masih relevan di tengah dunia.